Sintayong bekerja menjadi pelatih timnas Indonesia. Dia sudah mulai belajar banyak tentang sepak bola Indonesia dan bahasanya. Taeyong mulai bekerja sebagai manajer pelatih timnas Indonesia sejak tanggal 13 Januari tahun 2020. Timnas U19 menjadi tim pertama yang dia tangani. Pekerjaan pelatih asal Korea Selatan itu berlangsung di Cikarang. Dia menyeleksi 53 pemain sampai tanggal 17 Januari untuk dibawa ke pemusatan latihan di Thailand. Memilih melatih di Indonesia dianggap bak sebuah perjudian untuk Taeyong. Sebab dia punya sejarah oke saat meraih gelar Liga Champions Asia sebagai pelatih Songnam Ilhwa Chunma FC. Pelatih 50 tahun itu juga bisa dikatakan sudah label dunia. Dia mampu membawa Korea Selatan tampil di Piala Dunia 2018 dan mengalahkan Jerman selaku juara bertahan pada saat itu. Jika bisa mengangkat sepak bola Indonesia, Taeyong bukan tak mungkin bisa menjadi legenda di Indonesia. Sebelumnya, ada pelatih-pelatih Korsel yang sudah menjadi pahlawan untuk Timor Leste, Kim Sin Huan, dan Vietnam, Park Hang-seo. Kerja keras Taeyong selama 1 pekan ini sudah terlihat dengan oke. Salah satunya adalah dengan keinginan besarnya melatih menggunakan bahasa Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, sulit ditebak dalam pilihan taktik permainan selama Piala AFF 2020. Hal itu mempertegas bahwa Sintayong memang si rubah yang cerdik. Indonesia bertemu Malaysia pada matchday terakhir grup B Piala AFF 2020. Bertanding di National Stadium. Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021, malam WIB. Indonesia tertinggal lebih dulu akibat gol Kogeliswaran Raj. Skuad Garuda kemudian bangkit dan balik memimpin 2-1 sampai turun minum lewat brace Irfan Jaya. Indonesia menambah gol di paruh kedua lewat Pratama Arhan dan Elkan Bagot, yang membuat tim Merah Putih menang 4-1. Selama perhelatan Piala AFF 2020, Sintayong kerap membuat berbagai perubahan. Hal yang paling ekstrim, dengan memainkan 3 bek tengah saat menahan imbang Vietnam 0-0. Sintayong juga tidak memainkan Evan Dimas sebagai starter. Gelandang milik Bayangkara FC itu padahal sempat disebut sebagai pemain andalan Indonesia selama di Piala AFF 2020. Kejutan lainnya tentu dalam melumat Malaysia. Sintayong kembali tidak memakai jasa Evan Dimas sebagai starter dan malah mencadangkan Elkan Bagot yang sudah bisa bermain. Itu sekaligus menandai Indonesia kembali menggunakan 2 bek tengah di awal. Perubahan kembali dilakukan Sintayong pada babak kedua. Elkan Bagot dimainkan dengan menarik gelandang Ramai Rumakik. Kalau mengubah-ubah formasi lawan jadi susah membaca dan menganalisa. Kami sebenarnya juga sulit mengubah formasi. Tetap ada patokan. Mengubah sedikit demi sedikit tergantung kelemahan kami dan lawan. Taktik pasti memang diganti, kata Sintayong usai laga. Sintayong adalah sosok yang dijuluki rubah lapangan saat menjadi pemain. Dikutip dari Yonhap selaku media Korea Selatan, julukan itu didapat karena saat bermain sebagai gelandang serang, dia cerdik dalam mengalirkan umpan dan juga tangkas. Kualitas, sebagai rubah, berlanjut bahkan setelah berubah menjadi seorang pelatih. Pada 2010,
Dia membawa Songnam Ilhwa juara Liga Champions Asia. Setelah itu, saat memimpin timnas Korea Selatan di Olimpiade Rio 2016 dan Piala Dunia U20 2017, Shin bermain dengan 8 taktik. Rubah adalah hewan yang dikenal sangat pintar beradaptasi. Ketika kekurangan makanan berupa daging, rubah bisa menggantinya dengan jenis makanan lain, seperti tumbuh-tumbuhan yang mungkin lebih gampang ditemukan. Jika cuaca berubah menjadi dingin, tubuh rubah juga bisa bertahan sebab memiliki lapisan khusus yang membuatnya tetap hangat. Saya selama menjadi pelatih tidak pernah duduk di bench. Selama 90 menit pemain kerja keras, saya juga harus menunjukkan kerja keras. Jadi, itu salah satu rutinitas untuk meraih kemenangan. Shin Tae yang menegaskan.